Upaya mencari keadilan mengenai kematian diplomat Kemlu Arya Daru terus dilakukan pihak keluarga. Istri Arya Daru, Meta Ayu Puspi Tantri, bertemu dengan Komisi 13 DPR RI. Kuasa hukum berharap ini dapat menjadi titik terang kasus Arya Daru yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan. Dalam rapat dengar pendapat keluarga dan akan membeberkan kejanggalan kasus ADP dan fakta-fakta baru yang ditemukan. Sebelumnya telah disimpulkan Polda Metro Jaya dengan tidak adanya unsur pidana dalam kasus ini. Keterangan yang kami dapatkan dari berbagai informasi di media pada saat penjaga kos bernama Siswanto ketika diwawancara, keterangan kami dapatkan dan ada jejak digitalnya, keterangan yang disampaikan langsung oleh Kapolsek Menteng, Kompol Reza, bahwa Siswanto, penjaga kos, bertemu dengan almarhum pada pukul 22.15 pada saat almarhum sedang makan dan menyapa. Namun di pihak lain, ketika mantan Wakapolri, Bapak Komjen Polisi Ugroseno bertemu dengan penjaga kos di tempat kos, menanyakan kepada penjaga kos menyatakan bahwa dia tidur dari sore hari dan baru terjaga bangun pada pukul 12:30 dini hari atau 00.30. Kemudian juga ada pernyataan dari penjaga kos bahwa geseran CCTV itu diminta oleh istri daripada almarhum. Dan itu terkonfirmasi dengan pernyataan juga dari Kompolnas. Dalam hal ini, pada saat kami dialog di TV dengan seorang anggota Kompolnas, Pak Khairul Anam, yang menyatakan bahwa istri almarhum meminta pergeseran. Tapi pada kesempatan lain, penjaga kos mengatakan bahwa pergeseran itu diminta oleh pemilik kos, pergeseran CCTV. Nah, di sini kami melihat ada keterangan penjaga kos yang tidak sinkron, saling bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga waktu itu kami meminta lewat media, ya terus terang karena kami tidak mendapatkan waktu bertemu langsung dengan pejabat-pejabat penyelidik, pejabat-pejabat kepolisian, maka kami lewat media, ya sekarang ini perlu kita ketahui bahwa no viral, no justice. Nah, lewat media itulah kami meminta supaya ini semua harus diungkapkan secara terang benderang. Komisi 13 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan keluarga dan kuasa hukum Arya Daru Pangayunan. Informasi terbarunya disampaikan rekan Celia Alexandra. Selamat siang Celia. Celia, apa kemudian hasil RDP antara keluarga almarhum Arya Daru ini dengan Komisi 13 siang ini? Baik, Ferdi, Ilyas, dan juga pemirsa, untuk hasilnya memang kami masih belum mengetahui ya hasilnya apa saja karena memang masih sedang berlangsung RDP atau rapat dengar pendapat yang dilakukan saat ini di Komisi 13 ataupun yang membidangi hak asasi manusia. Dan kita tahu bahwa hari ini yang mendatangi Komisi 13 adalah keluarga dari pihak Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang meninggal tak wajar yang kita tahu bersama pada tanggal 8 Juli tahun 2025 kemarin. Dan juga yang datang langsung adalah sang istri didampingi oleh kuasa hukum. Bersama juga tadi ada LPSK, kemudian juga ada Komnas Perempuan, dan juga dari Direktorat Jenderal Kepatuhan dan juga Pelayanan Hak Asasi Manusia. Tadi ada sejumlah poin yang memang kami soroti dari rapat dengar pendapat yang berlangsung pada pukul 10 pagi hari tadi. Di antaranya dari pihak keluarga mempertanyakan adanya teror-teror yang berlangsung mulai dari tanggal 9 Juli, kemudian tanggal 27 Juli, dan juga terbaru pada tanggal 16 September kemarin. Pihak keluarga bertanya kenapa kemudian ada teror-teror tersebut dan juga mempertanyakan sebelumnya pada teror tanggal 9 Juli ini sudah diserahkan bukti-bukti tersebut kepada penyelidik, namun
kesimpulan yang dilakukan ataupun yang disampaikan oleh penyelidik tidak memuat terkait dengan teror yang berlangsung tersebut. Ini yang menjadi pertanyaan dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum. Termasuk juga mengenai kesimpulan final yang dilakukan oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan ataupun dikatakan bunuh diri, ini juga yang tak diterima oleh dari pihak keluarga, sehingga ini menjadi pertanyaan dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum. Kami juga menyoroti apa yang disampaikan sejumlah pihak pada hari ini, termasuk yang disampaikan dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Ia kemudian menyoroti ada sejumlah poin. Ada 3 poin yang disoroti bahwa tidak dapat mengintervensi proses hukum yang berlangsung. Kemudian ia mengatakan bahwa menghormati dan mendukung upaya yang dilakukan dari pihak keluarga untuk kemudian membuka terang kasus ini dan juga mencari kebenaran atas meninggalnya Arya Daru Pangayunan, dan juga termasuk Kementerian HAM berpendapat bahwa kepolisian tidak seharusnya menjadikan kesimpulan kemarin menjadi kesimpulan final, sehingga masih adanya peluang-peluang terbukanya kebenaran ataupun fakta-fakta yang didapati pihak keluarga untuk mengetahui bagaimana kemudian meninggalnya Arya Daru Pangayunan. Kita akan lihat detailnya seperti apa dan juga bagaimana berlangsungnya rapat dengar pendapat di dalam Komisi 13 saat ini. Saya ajak Anda untuk melihatnya berikut. Ini saya lihat dibaca di apa ini? Panda, suaminya. Nah, suaminya, apa hubungannya dengan korban? Contoh, ya. Kemudian, saya juga mau tanya, Pak. Sekarang yang menangani ini Polda atau Polres? Sudah Polda, Pak ya? Awalnya ditangani oleh Polsek. Polsek. Baru sekarang Polda, Pak ya? Polda, ya, berarti kita sudah sepakat, Pak. Setiap kasus yang agak sulit harus diangkat ke tingkat lebih tinggi. Ya, saya pikir Polda Metro tidak ragu lagi lah menangani soal kasus ini. Kemudian tadi ada cerita menyampaikan SP Lidik dari HAM juga bahwa ini saya pikir ini juga tolong dipastikan apakah sudah dihentikan penyelidikan. Kalau memang dihentikan alasannya apa, berarti kan dari gelar perkara secara umum, gelar perkara juga harus dipanggil oleh pihak-pihak yang berkaitan. Nah, ini juga berarti kalau memang belum dihentikan Pak penyelidikan, ya berarti ini belum ditutup, berarti masih berjalan. Jadi istilahnya masih bisa kita bangun komunikasi dengan pihak penyidik untuk melakukan gelar perkara ulang kembali. Dan tadi lakban itu apa memang benar diserahkan sama ibu? Ini di sini ada kalimat kalau tidak salah tadi saya, lakban kenapa diserahkan kepada keluarga? Padahal itu kan adalah bukti. Bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Ya, seharusnya itu sudah ditangani oleh polisi. Maaf Pak, maaf pimpinan, melalui pimpinan saya klarifikasi. Bukan lakban diserahkan kepada keluarga, tetapi lakban keluarga menyerahkan kepada pihak penyelidik. Oh, dari keluarga? Iya. Padahal berarti kok bisa di tangan keluarga? Itu lakban baru. Lakban itu dibeli 2 oleh istri dan almarhum untuk mempacking barang-barang koper sebagai tanda yang akan dibawa ke Finlandia. Lakban itu. Mohon Pak, bukan jadi lakban yang kan ada di gambar korban ini. Iya, lakban betul. ini sekarang di mana? Lakbannya itu ada 2. Satu dibawa oleh almarhum, satu dipegang oleh istri untuk mempacking koper-koper yang akan dibawa ke Finlandia, ya kan? Nah, lakban yang dibawa oleh almarhum itu yang dinyatakan dipakai untuk melilit korban. Nah, sedangkan barang bukti yang dihadirkan pada saat gelar perkara dan konvers ada lakban baru yang diambil dari istri korban, istri almarhum. Jadi bukan yang dari korban. Bukan. Salah satu juga dipertanyakan, dicatat juga. Iya, karena lakban yang dipakai oleh almarhum, dipakaikan oleh almarhum itu masih tersisa lakban menggantung di lehernya. Dan ketika Inavis datang pada saat olah TKP, di dalam lakban itu kan ada plastik dulu, Pak. Jadi diplastikin dulu wajahnya baru dilakban. Nah, Inavis menggunting. Seharusnya kan tidak boleh langsung digunting. Menggunting untuk membuka lakban itu. Itu yang perlu kita dalami. Demikian. Itu yang saya bilang tadi, bahwa itu ada olah TKP, Pak. Apalagi yang menemukan pertama. Saya juga tidak tahu. Pada saat yang menemukan pertama itu bahwa
Ini buka pintu terkunci atau tidak, itu dulu Pak. Ya, terus apa yang dilakukan yang menemukan? Dilaporkan ke pihak polisi atau memang TKP-nya dirusak atau diganggu? Ini juga harus didalami. Ya, jadi istilahnya ada olah TKP. Kemudian hasil autopsi tadi juga mungkin kan saya tidak tahu apakah sudah ada secara resmi surat autopsi itu dari pihak namanya pisum, ya ada pisum dalam, pisum luar, pisum dalam dengan pisum luar Pak. Itu harus kita ini. Jadi mohon izin Pak, nanti aja Pak di apa ya. Jadi ya. kami sampaikan bahwa Ya. hasil otopsi sampai sekarang keluarga pun tidak mendapat. Belum tahu. Ya. Tapi itu nanti pada saat gelar perkara. Mungkin ini nanti kita dorong pimpinan supaya dari LPSK, kemudian HAM, terus perempuan, ya kita harus juga ikut bersama-sama kalau memang ada nanti gelar perkara. Kemudian Baik, tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian suasana di dalam di Komisi 13 DPR RI, tapi tadi juga apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari sang istri ataupun almarhum Arya Daru Pangayunan ini mengatakan bahwa bukan hanya di Komisi 13 saja, mereka juga mendorong Komisi 1 dan juga Komisi 3, Komisi 1 di mana membidangi keamanan dan juga Komisi 3 yang membidangi hukum untuk mendorong kasus Arya Daru Pangayunan untuk terus atau dibuka terang kasus-kasusnya dan juga fakta-faktanya, termasuk mendorong agar Barreskrim Polri bisa mengambil peran dalam hal ini untuk membuka terang kasus ini, bukan hanya sekedar mengambil asistensi dari kasus ini. Kami juga bertanya tadi mengenai Polda yang kemudian membuka agar nantinya pihak keluarga untuk datang ke Polda untuk melihat penyelidikan yang dilakukannya. Namun pihak kuasa hukum tadi dari Nikolai mengatakan bahwa mereka sudah kemudian berusaha untuk menghubungi dan juga ingin bertemu dengan para pimpinan di Polda Metro Jaya, penyelidik yang melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini, namun belum mendapatkan respon ataupun diindahkan pertemuan tersebut. Hingga kini kami masih menunggu apa saja kemudian kesimpulan yang akan dilangsungkan ataupun yang berlangsung dalam Komisi 13 nantinya. Nanti kita akan kabarkan kepada Anda kembali. Ferdi. Ya, baik. Terima kasih Celia Alexandra dari DPR Senayan, Jakarta.